Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tutor Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya kita dapat mengikuti pembelajaran diskusi 4 tentang kerangka gagasan virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Salawat salam tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Infeksi coronavirus adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan gejala utamanya adalah masalah pernafasan. Alasan mengapa penyakit ini menarik perhatian adalah karena pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Lokasi kemunculannya yang pertama membuat virus corona juga dikenal sebagai Wuhan virus. Selain Cina, virus corona dengan cepat menyebar di berbagai negara lain antara lain Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan Amerika Serikat. Penyebab virus corona COVID-19 disebabkan oleh coronavirus yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar, kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia MERS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Gejala virus corona COVID-19. Awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dan gejala berat ini bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas. Ada beberapa gejala yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan pengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia raum di kulit. Pencegahan virus corona COVID-19. Saat ini Indonesia telah menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap hingga Juni 2022 dan menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona
Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksinasi karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tetapi harus ada izin dari dokter. Dampak negatif dan positif COVID-19. Pertama, dampak positif dengan adanya COVID-19 dalam kehidupan sosial yaitu hubungan keluarga semakin dekat. Hal ini dapat dijadikan ajang mempererat hubungan keluarga yang dipisahkan oleh jarak, aktivitas dan kegiatan lainnya yang membuat semua anggota keluarga sibuk dengan urusannya di luar rumah. Namun sekarang dengan adanya wabah COVID-19, pemerintah menggalakkan aturan social distancing. Seluruh keluarga diharuskan tinggal di rumah masing-masing dan dilarang aktivitas di luar rumah. Kedua, dampak negatif dari adanya COVID-19 dalam kehidupan sosial yaitu sulitnya untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Sejak digalakannya secara social distancing oleh pemerintah, banyak orang yang susah bahkan tidak berinteraksi secara langsung dengan sesamanya. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.